Salve, adik-adik dan sahabat misioner. Jumpa kembali dengan kakak Jordan Ponto dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner, bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Sabtu 29 Maret 2025. Hari ini kita berada di hari biasa Pekan Prapaskah ketiga. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau adakan bagi kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu merendahkan diri di hadapan-Mu saat berdoa. Jauhkan kami dari rasa tinggi hati dan kesombongan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, baik adik-adik dan sahabat misioner, sikap hati ketika berdoa. Jika kita memperhatikan setiap orang Kristiani memiliki cara berdoa yang berbeda-beda. Ada yang mengawali doanya dengan kalimat yang cukup panjang. Ada pula yang langsung mengarah ke inti dari hal yang ingin didoakan. Namun tak jarang pula ada cara doa yang terkesan bertele-tele karena semua hal ingin didoakan. Misalnya berdoa sebelum makan. Tetapi isi doa sangat melebar, mulai dari mendoakan orang lain hingga mendoakan bangsa dan negara. Akhirnya doa sebelum makan pun jadi seperti doa syafaat. Dalam perumpamaan ini, Yesus menceritakan kisah dua orang yang berdoa di bait Allah. Ada seorang Farisi yang terpelajar dan taat. Ada lagi seorang pemungut cukai yang dianggap maling atau pencuri oleh masyarakat setempat. Namun yang mengejutkan adalah bagaimana Allah memandang kedua pria ini. Bagaimanapun gaya berdoa seseorang, tidak masalah selama doa yang dilantunkan dengan sungguh-sungguh dan tulus, bukan dengan maksud ingin pamer, supaya mereka yang dengar tahu kalau kita ini pintar merangkai kata-kata dalam doa, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dalam renungan hari ini. Sebagus apapun isi doa-doa kita, sebenarnya akan sia-sia jika kita tidak berkenan kepada Tuhan. Yesus membandingkan antara doa orang Farisi yang penuh kecongkakan dan doa dari seorang pemungut cukai yang penuh kerendahan hati.
karena ia merasa tak layak. Meskipun si pemungut cukai merupakan pribadi yang sering dianggap berdosa, Yesus berkata tentang dirinya, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang diperbolehkan Allah dan orang lain tidak. Artinya, doa dari pemungut cukai tersebut berkenan kepada Allah karena bersumber dari iman dan kerendahan hati di hadapannya. Adik-adik dan sahabat misioner, hari ini kita sama-sama belajar dan diingatkan kembali bahwa doa merupakan ungkapan dari keyakinan kita tentang tidak terbatasnya kasih dan kuasa Tuhan. Untuk itu, hendaknya setiap kali kita berdoa, kita melakukannya dengan sikap rendah hati di hadapan Tuhan, agar doa-doa kita berkenan di hadapannya. Jika Tuhan berkenan, maka Ia pun akan mendengarkan doa-doa yang kita sampaikan. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, bantulah kami dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa di Doremi selanjutnya.